Pembacaan Alkitab hari ini. Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 57. Mimpi Firaun. Ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 2, tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 3, kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Ayat 4, lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Ayat 5, setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Ayat 6, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Ayat 7, bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Ayat 8, pada waktu pagi gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Ayat 9, lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ayat 10, waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana, beserta dengan kepala juru roti. Ayat 11, pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu, masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Ayat 12, bersama-sama dengan kami, ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami, mimpi kami masing-masing. Ayat 13, dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf, segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ayat 15, berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Ayat 18, lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Ayat 19, tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pemalut tulang, sangat buruk bangunnya, dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Ayat 20, lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Ayat 21, lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Ayat 22 selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Ayat 23, tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Ayat 24, bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 26 ke-7, ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ayat 27 ke-7, ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya, akan ada 7 tahun kelaparan. Ayat 28, inilah maksud perkataanku. Ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah
telah memperlihatkan kepada tuanku, Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ayat 29, ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ayat 30, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Ayat 31, sesudah itu akan tidak kelihatan lagi pikas-pikas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Ayat 32, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku, Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Ayat 33, oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ayat 34, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42, sesudah itu, Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ayat 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Ayat 45, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ayat 47, tanah itu mengeluarkan hasil bertampuk-tampak dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Ayat 48, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49, demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Ayat 50, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ayat 53, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu. Ayat 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti.
ayat 55.